Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Pagi hari ini cukup mendung dan semoga semuanya sudah bangun pagi, sudah mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini ya anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita berlanjut ke pembelajaran kelima ya, dari tema 5 tentang cuaca, subtema 1 keadaan cuaca. Nah, dalam pembelajaran yang kelima ini ada 3 materi yang kita pelajari. Yang pertama yaitu menemukan isi dan kosakata dalam teks bacaan, ragam kuliner Indonesia, dan menyajikan pecahan dalam bentuk gambar. Ayo kita pelajari sama-sama. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia, menemukan isi dan kosakata dalam teks bacaan. Sebuah teks bacaan terdiri atas satu paragraf atau lebih. Setiap paragraf mengandung isi atau inti yang dapat ditemukan dalam ide pokok paragraf. Inti setiap paragraf dapat dirangkai menjadi isi seluruh teks bacaan. Dalam teks bacaan juga terdapat kosakata yang sesuai dengan tema bacaan tersebut. Kosakata menjadi salah satu faktor yang penting untuk dapat memahami teks bacaan dengan mudah. Perhatikan contoh teks berikut ini ya. Pada siang hari, cuaca tampak cerah. Matahari bersinar terang dan langit berwarna biru. Awan langit berbentuk gumpalan-gumpalan putih seperti kapas. Udara terasa hangat. Keadaan langit menunjukkan cuaca pada saat itu cerah. Nah, kita lihat berdasarkan teks di atas dapat dituliskan. Nah, isi teks itu apa? Keadaan alam ketika cuaca cerah. Sedangkan kosakata dalam teks ada cerah, matahari, langit, awan, dan udara. Nah, ini ya anak-anak menemukan isi dan kosakata dalam teks bacaan. Nah, yang pertama tentunya kita membaca teks dengan baik ya. Dibaca semua, diteliti, dicermati apa isi teks tersebut. Lalu kita cari kosakata yang terdapat dalam teks tersebut apa saja. Nah, seperti itu ya. Berikutnya, pelajaran PPKN tentang ragam kuliner Indonesia. Nah, anak-anak tentu sudah paham ya kuliner itu apa, dan anak-anak pada saat liburan pasti sering keluar, makan bareng keluarga, teman, dan sahabat ya. Indonesia adalah negara yang kaya akan ragam budaya. Salah satunya adalah ragam kuliner Nusantara. Setiap daerah di Nusantara memiliki kuliner khas yang berbeda dan mempunyai keunikan tersendiri. Contoh kuliner khas Nusantara antara lain, tempe itu berasal dari Palembang, gudeg berasal dari Yogyakarta, ayam betutu dari Bali, papeda dari Maluku, bika Ambon dari Medan, dan masih banyak lagi. Keragaman yang ada di sekitar kita merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita perlu mensyukurinya dengan cara saling menghormati dan menjaga kerukunan. Nah, itu kuliner yang Bu Guru bahas ya, yang ada di Indonesia. Dan tentunya masih banyak lagi ya anak-anak. Nah, kita tahu yang di Pontianak apa saja sih kuliner yang ada di Pontianak. Coba anak-anak ingatkan apa saja. Ingat waktu anak-anak makan, makanan kesukaan anak-anak itu apa. Dan mungkin itu termasuk kuliner yang ada di Pontianak. Nah, contohnya nih Bu Guru beri sedikit aja contoh ya. Pengkang, soto kangkong, lalu nasi campur, dan pupur ikan. Nah, itu merupakan
kuliner yang ada di Indonesia, di Pontianak. Nah, tentu masih banyak lagi ya kuliner-kuliner yang belum guru sebutkan yang ada di Pontianak ini. Nah, karena di Pontianak juga terdapat banyak kuliner yang bisa kita nikmati sesuai selera kita. Seperti itu ya. Nah, dengan perbedaan tersebut kita bersyukur Tuhan memberi kita banyak sekali perbedaan. Namun kita juga harus saling menghormati supaya terciptanya kehidupan yang damai dan rukun. Nah, sekarang pelajaran matematika tentang menyajikan pecahan dalam bentuk gambar. Pecahan dapat disajikan dengan berbagai bentuk gambar seperti bangun datar atau gambar potongan benda. Nilai pecahan dapat dilihat dari bagian bangun datar atau potongan benda yang diarsir. Kita sudah pernah mempelajari anak-anak. Nah, kita lihat benda-benda yang diarsir ya. Ini yang bertanda merah ini adalah yang diarsir, ada 2. Yang tidak diarsir ada 3 ya. Jadi kita hitung dari yang diarsir ada 2. Jadi kita hitung lagi total kotaknya ada 5. Jadi 2/5. Nah, dan seterusnya. Lalu di sini juga. Bawahnya yang diarsir ada berapa anak-anak? Ada 3. Ada 3 warna hijau. 1, 2, 3. Nah, yang tidak diarsir ada 1. Jadi yang diarsir ada 3 di sini. Nah, jadi total bulatan ini, potongan ini ada 4. Jadi 3/4. Berikutnya, bawahnya di sini yang diarsir warna kuning ada 1. Yang tidak diarsir ada 3. Jadi kita hitung dulu yang diarsir 1. Total potongan dalam bulatan ini ada 4. Jadi 1/4. Nah, seperti itu ya anak-anak cara kita mengarsir benda. Nah, oke, anak-anak bisa pelajari yang di halaman 23. Nah, halaman 23 itu anak-anak kerjakan di buku fokus saja ya. Kerjakan di buku fokus halaman 23. Kerjakan langsung di buku fokus dan dikumpulkan di Google Classroom. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.